kembali lagi Heru Kusumo Lawyer menyapa kalian ya. Ada beberapa pertanyaan kepada kami, Pak Hendro. Apakah anak yang masih berusia di bawah umur ya, itu senantiasa hak asuhnya ikut ibunya? Hak asuh yang dimaksud ini adalah hak asuh anak ya. Maka perlu kami jelaskan ya. Di situ kalau kita bicara hak asuh, memang sedianya di dalam kompilasi hukum Islam ya, itu sebelum usia 12 tahun, yaitu di pasal 105 itu ikut ibunya. Namun ini tidak serta-merta anak sebelum 12 tahun atau belum muwasis berada di tangan ibunya. Nah, hal ini mengacu pada buku 2 tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi peradilan agama yang telah direvisi pada tahun 2013 pada halaman 156 huruf B yang berbunyi, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Nah, ini dia dasarnya. Ini saya tunjukkan ya, ini dasar putusannya ya. Oke. Kemudian yang tak kalah penting pula, hal itu termaksud atau berdasarkan pada kitab Kifayatul Akhyar, khususnya dalam juz 2 halaman 94, yaitu ini bahasa Arab ya. Kebetulan saya juga bahasa Arab nggak paham ya. Ini saya bacakan aja mengenai konteks bahasa Indonesianya. Syarat-syarat hak adona atau hak asuh anak itu ada 7. Pertama, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan serta amanah atau dapat dipercaya, kemudian tempat tinggal yang tidak pindah-pindah atau ada tempat tinggal yang dipilih, serta yang tak kalah penting adalah belum menikah dengan laki-laki lain setelah adanya perceraian ya. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat itu yang saya katakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 94, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara si anak, atau dalam kata artian hak asuh anak si ibu bisa gugur. Nah, ini dia ya, ini kitab suci ya, dalam Al-Quran. Itu udah jelas ya bunyinya ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah isi putusan di mana kami selaku pihak penggugat laki-laki ya, ini dia ya, mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap mantannya atas seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Nah, ini kemudian ini isi poin gugatannya. Nah, ini kan anaknya masih usia 2 tahun ya pada saat kita pengajuan ya. Nah, serta pada saat pengajuan tersebut si ibunya juga diduga melakukan manipulasi terkait alamat gugatan dari pihak bapak atau mantan suaminya, yang mana senyatanya dia tinggal di situ namun digoibkan. Nah, ini dia. Maka dapat diindikasi ya, ini digoibkan kan. Maka perbuatan hal itu tidak benar atau bisa dikategorikan adalah perbuatan yang dianggap tidak jujur. Nah, oleh karenanya mendasar hal itu kita ajukan gugatan dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kota Malang memutuskan sebagai berikut ya. Mengadili, ini dia ya, mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan anak yang bernama siapa tadi, binti bapaknya atau kolega kami, umur
2 tahun 5 bulan. Pada saat ini ya, pada saat gugatan diajukan tahun 2021 berada dalam asuhan penggugat atau bapaknya. Nah, serta tetap harus diberikan akses kepada tergugat untuk bertemu anaknya dan tidak dipersulit atau dibatasi. Nah, ini dia. Oke, jadi dalam melakukan pekerjaan kami senantiasa memberikan bukti nyata terbaik bagi kalian semua di seluruh penjuru tanah air. Karena ini berkaitan dengan hak asuh anak, maka inilah hasilnya. Jadi saya sampaikan tidak semua atau tidak harus anak itu berada di tangan ibunya. Itu ya. Oke, thank you. Hendro Kusumo Lawyer kembali lagi menyapa kalian. See you.